Kalau Anda melihat sepatu ini harganya di bawah 2 juta, itu tentu worth it banget karena kualitasnya Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Li-Ning lagi. Ini adalah All City 12 Encore. Dan menurut saya ini adalah sepatu yang enak banget. Dia empuk, kemudian dia juga punya kualitas traksi, serta bantalan yang mantep banget. Buat Anda yang sedang tertarik ingin melakukan pre-order untuk sepatu ini, mendingan saksikan dulu videonya sampai selesai. Oke, sebelumnya perlu diketahui juga kalau All City itu bukan budget modelnya dari sepatu di Wayne ya, tapi dia lebih ke second brandnya. Jadi yang utama itu Way of Wade 11, kemudian untuk yang second brandnya adalah All City ini. Jadi kalau kayak di LeBron James tuh ada LeBron James 21, kemudian ada second brandnya dia ada LeBron Next Generation. Nah kayak gitu tuh levelnya. Harganya juga bersaing, tapi kualitasnya sedikit di bawahnya. Nah ini sebenarnya All City 12 tuh udah pernah ada, kita juga udah pernah review. Anda bisa klik link yang ada di deskripsi untuk melihat All City 12 yang udah kita review. Dan ini boxnya sebenarnya sama ya kayak All City 12. Ada tulisan juga Make Your Own Way di sini 9, 3, 6, 12. Lalu logo Li-Ning dan di Wayne Wade di sini. Udah itu aja. Kalau di bagian dalam nih polos banget. Jadi kita langsung bahas soal sepatunya aja. Nah sepatunya nih agak unik bentuknya sebenarnya. Terus bahannya dia juga berkualitas banget. Kalau Anda ingin menemukan tulisan-tulisan juga bisa kelihatan di sini nih. Di sini, kemudian di midsole-nya juga ada tulisan dan ada logo Way of Wade di belakang yang gede banget kayak gini. Di lidah ini mirip banget sama Way of Wade 11. Kemudian kalau di bagian insole ada logo lagi kayak gini. Unik sih. Nah, kalau di telapak ada logo Way of Wade juga kayak gini dan ada beberapa pusaran kayak gini. Unik banget sih, emang ini sepatu yang niat banget. Walaupun pola traksinya nggak kayak Way of Wade 11 yang unik, tapi ini juga termasuk yang keren banget. Secara keseluruhan saya suka sama Li-Ning ini, jadi nilainya 8,2 dari 10. Sekarang kita bicara traksi dan memang beda banget sama Way of Wade 11. Sekarang traksinya lebih tanpa gimmick kayak gini ya. Langsung to the point. Anda kalau mau ngerem ke depan nih dibantu dengan bulatan-bulatan ini. Lalu di bagian belakang ada pola gelombang yang kayak gini. Ini keset banget, saya udah pakai sepatu ini sebanyak 3 kali. Bahkan saya juga cobanya di lapangan yang berdebu. Nggak ada masalah sama sekali. Walaupun minim outrigger, tapi dia tuh telapaknya lebar, jadi kayak nggak ada masalah gitu buat ngerem ke samping ataupun ke depan. Kalau ngomongin untuk lari-larian, ini juga lebih terasa fleksibel ketimbang yang seri Way of Wade 11. Kayak gini. Satu lagi catatannya adalah kalau Anda misalnya mau pakai sepatu ini di lapangan outdoor juga nggak ada masalah. Nggak kayak Way of Wade 11 yang tipis banget. Kalau ini terasa lebih tebel nih di bagian-bagian sini nih. Jadi umur pakainya tentu akan lebih panjang. Paling-paling bahan atasnya nih yang akan lebih cepat rusak ketimbang traksinya kalau Anda mainin sesekali di lapangan outdoor. Nah paling-paling kekurangannya cuma sedikit. Itu lagi dia gampang angkut debu. Jadi kayak gini nih, banyak debu. Kemudian dia kalau ada kerikil juga gampang masuk. Lalu susah dicongkel karena polanya tipis-tipis kayak gini nih. Yes, minim outrigger. Di bagian dalam juga kayak gini langsung kelihatan midsole-nya. Tapi secara keseluruhan untuk pengereman nggak ada masalah sama sekali. Jadi nilainya 9 dari 10.
sekarang bahas bantalannya, dan saya suka banget ini full boom. Dia punya impact protection yang bagus, kemudian dia juga punya daya ledak yang mantep banget. Jadi buat Anda yang suka lompat-lompatan, ini sepatu bouncy banget, terus mendaratnya juga langsung menapak dengan nyaman. Jadi nggak ada rasanya tuh kayak lutut sakit ataupun telapak langsung sakit kalau biasa kayak menggunakan sepatu yang ceper-ceper gitu ataupun yang tipis ya. Ini kayak udah dipikirin banget sama Li Ning untuk bisa meredam segala bobot Anda. Bahkan buat big man sekalipun menurut saya ini juga tetap nyaman. Impact protectionnya juga akan tetap menunjang. Cocok nih buat para pemain eksplosif yang lagi nyari sepatu. Misalnya Anda menemukan harganya under 2 juta, langsung beli aja karena ini worth it banget. Nah, secara keseluruhan juga di bagian depan sampai belakang ini busanya juga kelihatan kayak nggak ada perbedaan ya. Jadi di depan itu walaupun dia bouncy tapi dia tetap kayak nggak terlalu tinggi dari lantai. Di bagian belakang juga gitu. Jadi walaupun dia membel banget dan terasa tebal karena dia sebenarnya sampai belakang ini juga masih ada boomnya nih. Nih. Tapi dia juga tetap masih ada rasa-rasa lapangannya. Kemudian insole-nya kayak gini nih. Insole-nya standar banget ya. Dia tuh ditunjang dengan boom yang memang udah tebal banget di bagian sini. Lalu di bagian bawahnya Anda akan melihat kayak mesh trouble kayak gini. Jadi bikin kaki nggak mudah kegerahan. Walaupun pakai kaos kaki tebal terus mainnya di lapangan indoor yang gerah, pakai sepatu ini tetap aja nyaman gitu menggunakannya. Well, cushioning saya suka banget. Buat yang suka gocek-gocek, buat yang suka eksplosif, lompat-lompat, dan ingin mendaratnya dengan sempurna, telapaknya juga lebar banget, jadi kayaknya nggak ada masalah sama sekali. Secara keseluruhan, cushioning kayak gini patut diberi nilai 9,5. Nah, buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa langsung melakukan pre-order ke headshoes.store. Untuk size-nya, buat Anda yang kakinya ramping, misalnya narrow gitu, kayaknya pilih downsize, nggak bakalan ada masalah. Sementara buat Anda yang kakinya lebar, pilih aja true to size, ikutin size US-nya dengan sepatu Nike ataupun Adidas Anda. Paling-paling di awal penggunaan akan terasa sesak, tapi udah pakai 2-3 kali, pasti akan terasa lebih nyaman. Langsung aja pre-order ke headshoes.store. Sebelum kita ngomongin bahan atas, saya mau kasih tahu dulu kalau ini walaupun bukan seri tertingginya di Wayne tapi tetap aja Li Ning punya garansi. Sama kayak Way of Weight 11 yang kita bahas kemarin kayak gini. Tapi ada peringatan juga bahwa jangan dicuci. Jadi kayaknya tetap harus dilap-lap aja. Nah, kita bahas dulu deh dari bagian depan. Jadi bagian depan tuh pakai bahan yang kayak sweat-sweat gini nih. Nah, ini celakanya kalau mainnya rusuh, mainnya kayak tempur gitu ya, keinjak-injak sepatu lawan, ini langsung rusak. Karena susah banget dibersihin, terus dia juga gampang banget ngangkut yang namanya noda, jadi Anda kayaknya harus pilih-pilih lapangan dan pilih-pilih komunitas untuk menggunakan sepatu ini deh. Biasanya kalau misalnya yang mainnya santai, ini bakalan umur pakai atasnya lebih lama ketimbang Anda yang misalnya mainnya eksplosif atau misalnya lapangan yang Anda mainkan itu kotor. Sayang banget karena bahan atasnya pasti gampang rusak dan tidak keren lagi. Yes, di bagian lidah ini kayak Way of Weight 11 saya suka. Ini ada gradasinya yang kayak kemarin padding-padding ini bikin tali jadi nggak miring-miring. Kemudian di bagian samping ada ventilasi yang kelihatan banget kayak gini. Dan menariknya lagi adalah walaupun kelihatan tembus pandang kayak gini, dia tuh dijagain sama karet yang tebal banget sampai bagian depan. Jadi nggak terlalu fleksibel sepatunya. Tetap ketahan gitu dengan karet yang tebal ini. Di bagian dalam juga sama. Walaupun di bagian lidah tidak ada lubang ventilasi di bawah-bawahnya sini. Lubang ventilasinya malah yang di bagian depan kayak gini. Nah, terus ngomongin padding, ini juga terlihat dalam. Walaupun tidak senyaman pakai Way of Weight 11 yang paddingnya tebal-tebal. Ini kayak lebih standar aja gitu, lebih polos. Terus dia di bagian belakangnya ini agak
kayak perosotan gitu ya, dia lebih tinggi jauh ketimbang pergelangannya ini. Lalu talinya juga beda sama Way of Weight 11. Ini kayak dibuat perbedaan, yang Way of Weight 11 jelas lebih keren, lebih mewah juga. Kalau ini tampak biasa aja. Nah, secara keseluruhan sih sebenarnya ini tampilannya udah keren ya. Cuma saya nggak sukanya adalah karakter sepatu ini tuh panjang banget. Nah, Anda bisa lihat kalau talinya tuh di bagian sini, dan ini sisanya banyak banget sampai bagian depan kayak gini. Jadi cocok-cocokan nih buat yang kakinya misalnya panjang, pakai sepatu gini biasanya enak. Tapi kalau buat Anda yang kakinya bantet gitu ya, yang lebar banget, biasanya pasti ada ruang mati yang nggak bisa diselamatin lagi nih. Di bagian-bagian depan nih pasti tidak terhindarkan banyak celahnya. Nah, untuk bahan atas jadi sebenarnya itu nyaman, tapi ada satu kekurangan. Kalau Anda misalnya pakai kaos kaki tipis, di bagian pergelangan sini nih terasa terbentur dan ini nggak nyaman, agak sakit nih di sini nih. Jadi usahakan kalau pakai sepatu ini Anda pakai kaos kaki yang tebal supaya ini nggak bikin kaki Anda sakit. Oke, itu aja sih secara keseluruhan nih. Di bagian belakang saya suka tekstilnya juga enak banget dipegang, dan kalau Anda melihat sepatu ini harganya di bawah 2 juta, itu tentu worth it banget karena kualitasnya emang udah kayak sepatu mahal banget ya. Ketimbang Anda ngelihat sekarang Nike ataupun Jordan harga 3 jutaan tapi kayak dapat yang kualitasnya ataupun bahan-bahannya biasa banget. Saya suka sih bahan atasnya. Oke, secara keseluruhan cukup di 8,5 dari 10. Nah, yang terakhir soal kuncian. Jadi sebenarnya sepatu ini tuh nggak ada minusnya untuk kuncian nih. Dia itu punya impact protection yang bagus, tebal juga, dan kayaknya umur cushioningnya juga lama. Terus dia juga ikatan talinya bagus, di pergelangan nggak mudah slip, heel slipnya ini minim banget. Tapi sepatu ini ternyata cocok-cocokan. Karena kayak yang tadi saya bilang, ini talinya cuma nyampe sini. Jadi kalau misalnya karakter kaki Anda nggak sesuai, ini masih ada ruang mati yang nggak menyenangkan buat main cepat. Jadi tentu pasti kalau kepanjangan, saya sendiri ini sebenarnya panjangan dikit. Jadi kalau lagi berhenti lurus, itu masih ada kayak geser dikit gitu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa diikat kencang. Secara keseluruhan ini sepatu yang dingin, jadi nggak yang gerah gitu, penuh ventilasi, menyenangkan sekali. Kemudian impact protectionnya bagus, pergelangannya oke, dan secara keseluruhan juga traksinya menunjang banget. Buat segala gaya bermain ataupun misalnya Anda big man yang butuh power dan butuh impact protection yang bisa menjaga kaki Anda untuk tetap kuat, ini juga kayaknya nggak ada masalah sama sekali. Paling-paling yang kayak tadi saya bilang, cocok-cocokannya itu. Sayang sekali kalau untuk sepatu ini harus pre-order ya. Jadi Anda kayaknya harus menebak-menebak apakah mendingan downsize ataupun pilih true to size untuk membuatnya lebih nyaman di kaki Anda. Jadi secara keseluruhan untuk kuncian saya beri nilai 8,7 dari 10. Well, secara keseluruhan Li-Ning emang Nike killer ya. Dia punya kualitas yang bagus, kemudian teknologinya juga selalu diperbaruin, dan tampilan sepatunya juga nggak ketinggalan zaman. Jadi kayak kalau Anda pakai sepatu ini di jalan ataupun misalnya di lapangan, tentu banyak yang nanyain. Kayak gini tampilannya keren banget. Oke, secara keseluruhan saya suka sepatu ini, dan Head Shoes Indonesia memberikan nilai 8,7 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.